Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai dark tourism. Tema yang kami angkat adalah tragedi pengeboman Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Pigi Reta dengan NPM 21045010005. Yang kedua ada Awara Aleida dengan NPM 21045010008. Yang ketiga ada Nabila Zahra dengan NPM 210450130. Dan yang keempat ada Alivia Dea dengan NPM 210450174. Dan yang terakhir ada Nadira Sekar dengan NPM 210450185. Sebelum kami menjelaskan mengenai tragedi pengeboman Bali 1, apa sih dark tourism itu? Nah, dark tourism menurut kami yaitu merupakan perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi lokasi wisata yang memiliki sejarah atau budaya seperti peninggalan atau lokasi terjadinya perang, bencana alam, hingga kematian seseorang dan bertujuan untuk mengenang nilai-nilai luhur yang ada di sejarah atau peristiwa tersebut. Itu dia penjelasan singkat menurut kami apa yang dimaksud dengan dark tourism. Selanjutnya kita masuk ke contoh atraksi dark tourism yang ada di Indonesia, yaitu tragedi bom Bali. Baiklah, mari kita lanjut ke sejarah terjadinya bom Bali. Pada tanggal 12 Oktober 2002, masyarakat dunia dikejutkan dengan peristiwa bom bunuh diri di Kuta Bali. Peristiwa ini akhirnya disebut sebagai bom Bali 1. Peristiwa ini melibatkan beberapa kelompok teroris dengan berbagai latar belakang yang menyertainya. Adapun latar belakang terjadinya bom Bali 1 ialah rencana balas dendam dari peristiwa di Ambon dan juga Poso. Dalam hal ini, para teroris tersebut melakukan balas dendam karena banyaknya umat muslim yang terbunuh akibat konflik tersebut. Tidak hanya itu, dipilihnya Bali sebagai tempat pengeboman karena Bali memiliki daya tarik internasional dan pandangan dunia akan lebih tertuju ke Bali dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan untuk para pelaku bom Bali 1 juga tergabung dalam jaringan Darul Islam atau DI dan juga organisasi penerus negara Islam Indonesia atau yang disebut dengan NII. Ali Imron merupakan salah satu pelaku bom Bali 1 mengatakan bahwa rencananya bom akan diledakkan tepat pada 1 tahun tragedi WTC, yaitu pada 11 September 2002. Namun, Amrozi yang juga terlibat dalam aksi tersebut tidak menyanggupi keinginan Ali Imron karena belum memiliki kesiapan yang matang. Seperti yang diketahui, pelaku yang terlibat dalam bom Bali 1 ini yaitu Ali Imron, Amrozi, dan Imam Samudra. Ketua Tim Investigasi Bom Bali 1, Imade Mangku Pastika, dalam wawancaranya dengan Tempo pada 10 November 2002, mengatakan bahwa Amrozi mengaku sebagai pelaku peristiwa yang menewaskan hingga 202 orang tersebut. Nah, terkait dengan bahan peledak yang digunakan pada saat pengeboman, Amrozi mengaku bahwa beliau mendapatkannya dari sebuah toko kimia yang ada di kota Surabaya. Berdasarkan laporan dari petugas bagian research ekonomi Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, petugas tersebut telah melakukan pemeriksaan pada 2 toko. Yang pertama, toko Tidar Kimia yang berada di Jalan Tidar dan toko Aneka Kimia yang berada di Jalan Waspada, Kota Surabaya. Amrozi mengaku bahwa dia membeli bahan peledak sebanyak 100 kg amonium klorat dan ditambah lagi dengan bahan kimia yang lainnya, sehingga total bahan peledak yang dibeli oleh Amrozi menjadi sebanyak 1 ton. Untuk lokasi terjadinya tragedi bom Bali 1 terdapat 3 tempat yang berbeda, yaitu Sari Club dan Padiswup yang terletak di kawasan kota, serta di dekat kantor konsulat Amerika Serikat.
Korban dalam terjadinya tragedi bom Bali 1 mayoritas adalah turis yang berasal dari Australia dan masyarakat Bali sendiri. Untuk bom yang meledak di Sari Club dan Padisbuk terjadi secara bersamaan, tepatnya pada malam hari jam 11:05 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan untuk ledakan di kantor konsulat Amerika terjadi 10 menit setelah ledakan di kedua tempat sebelumnya. Untuk bom yang meledak di Padisbuk disimpan di dalam tas punggung dan hal itu menjadi bom bunuh diri bagi pelakunya. Sedangkan untuk bom yang kedua disimpan di dalam mobil Mitsubishi Colt L300 yang diparkirkan di depan Sari Club. Bom tersebut meledak beberapa belas detik kemudian dan ledakan yang terjadi di depan Sari Club meninggalkan sisa berupa lubang sedalam 3 kaki. Ledakan terjadi di Sari Club, menewaskan 184 orang, 250 orang luka-luka, 47 bangunan hancur, dan ratusan mobil rusak berat. Tak hanya menewaskan ratusan orang, ledakan bom yang terjadi di Sari Club juga meninggalkan lubang besar berdiameter 2x4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Selain warga lokal, ledakan bom Bali tersebut juga merenggut nyawa dari kalangan turis terdiri dari 21 negara. Mereka adalah 88 warga negara Australia, 38 warga negara Indonesia, 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika, 6 warga negara Jerman, serta 5 warga negara Swedia, 4 warga negara Belanda, 4 warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, 3 warga negara Selandia Baru, 3 warga negara Swiss, termasuk masing-masing 2 warga negara Brasil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan masing-masing 1 orang warga negara Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul pengeboman dengan skala kecil pada tahun 2005 atau yang dikenal sebagai Bom Bali 2. Serangan teroris 12 Oktober 2002 di Bali tak hanya merupakan kejutan yang mengerikan bagi Indonesia dan masyarakat internasional, sekaligus menghancurkan citra Bali yang damai dan tentram. Di luar korban jiwa yang tragis, pengeboman tersebut berdampak buruk pada mata pencarian banyak orang di dalam dan di luar Bali, yang mana sangat memukul orang miskin dan rentan. Mengutip laporan dari World Bank ORG, dampak sosioekonomi keseluruhan dari pemboman Oktober 2002 sangatlah signifikan dan mendalam, terutama pada paruh pertama tahun 2003. Di luar penurunan awal yang tajam dalam kedatangan wisatawan dan dampaknya pada industri hotel dan perjalanan, ada penurunan langsung dalam permintaan untuk industri lain yang secara langsung melayani pariwisata, seperti supir taksi dan produsen kerajinan lokal. Perusahaan kecil juga tampaknya menjadi yang paling terpukul, terutama kabupaten-kabupaten yang lebih miskin di Bali dan daerah-daerah yang saling terkait di tempat lain, merasakan dampak yang sangat kuat terhadap pendapatan dan lapangan kerja pasca peristiwa Bom Bali 1. Saat ini, meski telah 20 tahun berlalu, memori tentang peristiwa mematikan ini masih sekali membayangi masyarakat Bali. mati gitu ke bawah. Halo? 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 Apaan?
Ayo, jawab kalau nanti Anda jawab. Satu kolabuna atau sarunala jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang Takbir, Allahu Akbar. It's important also in order to bring the message that that kind of killing, that the bombing is not acceptable at all. And I think the third importance of the exhibition is that Indonesia is committed to put an end to terrorism. Melakukan perbuatan secara bersama-sama merencanakan. Pengunjung sidang yang terhormat, demikianlah hasil kerja dari Pengadilan Negeri. Saudara-saudara, Ikhwanul Muslim masuk dan termasuk para wartawan pun pada saat itu. There are some Muslim who probably have sympathy to these people, these killers, Bali bombers. I think because they have very literal understanding of jihad, and also probably they have been influenced by their ideas, but they do not represent Indonesian Islam or Indonesian Muslim. Ground Zero adalah monumen yang dibangun di Jalan Legian Kota Bali untuk mengenang tragedi bom Bali yang meledak pada 12 Oktober 2002. Oleh pemerintah setempat, monumen tersebut diberi nama Monumen Panca Benua. Namun, oleh wisatawan asing, monumen tersebut dikenal dengan nama Ground Zero Monument. Monumen itu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan keputusan Bupati Badung nomor 771 tahun 2003 tanggal 7 Juli 2003. Monumen itu dibangun sebagai tanda kebangkitan Bali serta mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian umat manusia di dunia, serta hormat menghormati. Bangunan diresmikan pada 12 Oktober 2004 ketika Bupati Badung dijabat A.A. Ngurah Oka Ratmadi. Di monumen tersebut terdapat berbagai unsur seperti altar, prasasti, tiang bendera, kayonan, tugu, trikona, nemu gelang, dan kolam. Altar berarti sebagai tempat sesaji dalam memberi penghormatan. Prasasti memuat seluruh nama korban dan tiang bendera menjadi penanda asal negara seluruh korban. Selain itu ada kayonan atau ukiran seperti gunungan dalam pewayangan yang memiliki makna segala kehendak yang seharusnya dikendalikan. Kayonan seperti daun putih kayu besar sebagai simbol alam semesta dan isinya yang ada sepotong prasasti di bagian bawah yang memuat daftar semua korban meninggal dan kebangsaan mereka dalam tragedi itu. Ada juga trikona nemu gelang, yakni tembok berbentuk setengah lingkaran seperti gelang sebanyak 3 posisi sebagai simbol kehidupan.
Sedangkan kolam yang berada di tengah itu berbentuk bulat dengan 9 air mancur sebagai simbol kumbanda atau roh. Monumen tersebut dibangun dengan harapan mampu memancarkan kedamaian dan perdamaian ke seluruh penjuru mata angin. Halo konco kabeh, balik lagi di channel Bali Terkini bersama saya Naryo. Dan kali ini kita sedang berada di depan monumen peringatan bom Bali 1 ya. Jadi ini Ground Zero, dikenal dengan nama Zambrio. Jadi ini monumen tragedi kemanusiaan ya. Jadi ada sebuah peledakan bom tanggal 12 Oktober 2002. Jadi tepat kemarin tanggal 12 Oktober kemarin tepat 19 tahun ya. Jadi di sini dituliskan juga ada nama-nama korban daripada korban ledakan itu sendiri di sana. Dan kemudian tercatat sejumlah korban jiwa ya, 202 ya. 202 korban jiwa. Sementara korban luka-luka juga lebih dari 200 ya. Dan kebanyakan ini merupakan tamu-tamu berasal dari luar negeri karena ini area wisata ya. Dan kebanyakan itu berasal dari Australia, itu terpampang di sana. Untuk warga Australia itu sebanyak 88 orang ya. Kemudian dari Selandia Baru ada 2 orang, dari Belanda juga ada 4 orang, Denmark 3 orang, Inggris 23 orang, Italia 1 orang, Jerman 6 orang, Prancis 4 orang, Portugis 1 orang, Polandia 1 orang, Swedia 5 orang, Swiss 3 orang, dari Yunani 1 orang, Amerika Serikat 7 orang, dan banyak sekali itu. Kemudian itu ada yang banyak dari Indonesia juga ada 38 orang ya. Jadi seperti inilah kondisi dari Tugu Monumen peringatan tragedi kemanusiaan bom Bali 1 ya. Jadi waktu itu ada 2 ledakan ya, atau tepatnya 3 ledakan. 2 ledakan diantaranya berada di Legian dan menyasar klub malam ya, ada Pedis Club dan Sari Club di tahun 2002 waktu itu ya. Jadi untuk kronologinya itu kurang lebih jam 11 malam lewat 5 menit ya terjadi ledakan di Pedis Club. Kemudian menyusul ledakan berikutnya yang berada di Sari Club yang tidak jauh dari tempat ledakan pertama. Kemudian ledakan berikutnya berada di dekat ke kantor embassy dari Amerika Serikat yang berada di wilayah Renon, dan itu jauh dari sini, yang dengan skala kecil tentunya. Dan paling besar adalah skala besar di sini di daerah Legian ini ya teman-teman. Dan seperti inilah, ini nampak di sana ada karangan bunga yang ditempatkan oleh komunitas-komunitas yang ikut prihatin akan peristiwa ini ya. Jadi ini lokasinya di Legian, persis di pojokan ini, di pertigaan Legian. Jadi seperti ini.